Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Anak-anak yang berbahagia, siswa-siswi kelas 8, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu, kita bisa belajar secara virtual mata pelajaran fikih di semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022 dalam situasi pandemi yang masih belum berakhir ini. Kita tetap belajar walaupun menggunakan pembelajaran jarak jauh, tetapi harapannya tidak mengurangi semangat kalian di dalam tholabul ilmi, di dalam mencari ilmu. Anak-anak yang berbahagia, sebelum Pak Guru menjelaskan materi-materi pembelajaran fikih di semester ganjil ini, terlebih dulu pada hari ini, hari pertama kita belajar secara daring, Pak Guru ingin memperkenalkan dulu nama Pak Guru, karena insya Allah banyak di antara kalian yang masih belum kenal Pak Guru walaupun kalian sudah kelas 8, karena selama setahun ini kalian belajar dari rumah, tidak belajar langsung tatap muka di madrasah, sehingga tidak banyak kenal dengan guru-guru yang ada di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Jember. Anak-anak yang berbahagia, perkenalkanlah, nama saya Bapak Muhammad Badrus Soleh. Di madrasah ini Bapak mengajar mata pelajaran fikih untuk kelas 8A, 8B, 8C dan 8D, dan juga seluruh kelas 9. Tak kenal maka tak sayang. Oleh karenanya pada kesempatan pertemuan yang pertama ini kita fokuskan untuk kenal dulu, santai dulu, pemanasan dulu. Jadi materinya nanti adalah Pak Guru akan menjelaskan kepada kalian materi tentang sujud syukur. Tugas kalian hanya menyimak, mendengarkan, memperhatikan semua ulasan yang Pak Guru sampaikan. Kemudian kalian mengisi kolom komentar dengan kata-kata hadir, dengan menyebutkan namanya masing-masing, sehingga Pak Guru bisa memantau dan mengetahui siapa saja yang mengikuti pembelajaran Pak Guru. Anak-anak yang berbahagia, sekali lagi Pak Guru akan memperjelas identitas diri Pak Guru agar kalian semua semakin mengenal Pak Guru. Di madrasah ini, di Madrasah Tsanawiyah Negeri Jember 1, Pak Guru selain mengampu mata pelajaran fikih juga mengampu mata pelajaran literasi. Selain itu, Pak Guru juga mendapat tugas tambahan menjadi wakil kepala bidang humas. Jadi berbagai macam informasi terkait dengan Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Jember itu semuanya diinformasikan lewat wakil kepala bidang humas, yaitu saya sendiri yang dibantu oleh 2 staf saya. Anak-anak yang berbahagia, kediaman Pak Guru ada di Desa Suco, tepatnya di Dusun Kerajaan RT 1 RW 9 Desa Suco, Kecamatan Mumbulsari. Saban hari di saat kondisi normal, saat pandemi belum melanda, Pak Guru berangkat dari rumah
mengajar ke Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Jember sekitar 17 kilo saban hari kecuali hari Minggu. Anak-anak, Pak Guru sudah punya istri Pak Guru masih 1, anaknya masih 3. Kemudian Pak Guru lahir di Jember, jadi putra asli Jember, ya, yaitu tepatnya pada tanggal 17 April tahun 1980. Jadi sekarang usia Pak Guru sudah 41 tahun. Nah, sudah menjadi guru sejak usia 19 tahun, yaitu pada tahun 1999. Kemudian mulai mengajar di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Jember ini sejak tahun sejak tahun 2012. Jadi di madrasah tercinta ini Pak Guru sudah sekitar 9 tahun. Itulah perkenalan Pak Guru. Untuk lebih lengkap dan detailnya kita sambung di lain waktu. Dengan harapan semoga pembelajaran kita tidak hanya lewat daring. Semoga kita ke depannya ini bisa belajar sebagaimana tahun-tahun yang dulu, yaitu belajar secara tatap muka langsung. Mari kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar pandemi ini segera berakhir dan agar kalian bisa mendapatkan ilmu, mendapatkan pembelajaran, mendapatkan materi pembelajaran yang maksimal, ya, sebagaimana pada saat-saat sebelum pandemi. Mari kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar kita diselamatkan dari musibah, dari bencana, dari malapetaka, dari penyakit, dan senantiasa diberikan kesehatan lahir maupun batin. Dan juga mari kita awali pembelajaran ini dengan bersama-sama membaca umur kitab. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan, keberkahan, dan ilmu yang manfaat bagi kita semua. Ala ma nawaina wa ala ma nawa salafus salih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anak yang berbahagia, sebelum Pak Guru menjelaskan materi Pak Guru, perlu Pak Guru sampaikan agar senantiasa kalian bersemangat. Jangan sampai pandemi ini menyurutkan semangat kalian di dalam belajar. Tidak ada kata henti belajar, terus belajar dan belajar. Jangan gunakan waktu itu untuk hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang sia-sia yang tidak ada manfaatnya bagi kalian. Karena hari ini akan mempengaruhi nasib kalian di masa depan. Kalau di hari ini kalian isi hari-harinya dengan santai, dengan bermain, maka kalian akan menyesal di masa depan. Oleh karena siapa yang hari ini berpeluh-peluh, siapa yang hari ini bersusah-susah, berpahit-pahit dengan belajar, maka suatu saat mereka akan merasakan manisnya, nikmatnya ilmu yang mereka pelajari. Ayo kita selalu semangat untuk tholabul ilmi, untuk belajar, utamanya mempelajari mata pelajaran yang berhubungan dengan pengetahuan agama. Karena pengetahuan agama ini menjadi bekal bagi kalian di dalam menjalankan kehidupan di dunia sampai nanti di akhirat. Wabil khusus ketika kalian belajar fikih, maka belajar fikih ini ya tidak hanya digunakan ya di dunia saja, tapi manfaatnya akan berlanjut di akhirat nanti. Kalian diajarkan fikih ibadah, tata cara ibadah ya. Nanti diajarkan fikih muamalah yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia. Nah, itu semua menjadi bekal kalian di dalam menjalani kehidupan.
orang yang hidup tanpa ilmu itu ibaratnya orang buta, tidak bisa melihat, semua terasa gelap, sehingga kemudian nabrak-nabrak, bisa jatuh. Ya, kenapa? Karena dia tidak mempunyai ilmu. Sedangkan ilmu itu, orang yang sudah berilmu itu orang bagaikan orang yang terbuka matanya, mendapatkan cahaya, sehingga dia tahu mana yang baik, mana yang buruk, yang benar dan salah. Mereka bisa memilah dan memilihnya. Sekali lagi, ketika kalian belajar fikih, maka fikih ini menjadi tuntunan bagi kalian di dalam, salah satunya adalah beribadah kepada Allah Ta'ala. Orang yang beribadah tanpa didasari ilmu, maka ibadahnya itu bisa ditolak, bisa tidak diterima kalau tidak memenuhi syarat, rukun, ketentuan. Nah, kita belajar fikih itu juga isinya itu, belajar syarat-syaratnya apa, kemudian rukun-rukunnya bagaimana, ketentuannya bagaimana, kemudian kita diajak untuk membedah hikmahnya apa, sehingga kemudian harapannya kita paham dan mengerti, juga nanti kita laksanakan dalam praktiknya di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi endingnya, tujuan dari belajar agama itu bukan hanya paham mengerti saja, tetapi juga dipraktekkan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalian belajar sholat itu bukan hanya dihafal bacaannya, bukan hanya diketahui gerakannya, tetapi nanti diaplikasikan, diterapkan, 5 waktunya dikerjakan. Barang siapa orang yang mendapatkan ilmu, ya sudah tahu, sudah paham tentang ketentuan-ketentuannya, ya ketentuan-ketentuan ibadah, tetapi tidak diterapkan, tidak diamalkan, maka ilmu itu tidak menjadikan dia tambah dekat kepada Allah, malah semakin menjauh. Itu kenapa? Karena dia tidak diikuti hidayah dari Allah. Oleh karenanya kita belajar ini juga senantiasa berdoa kepada Allah agar diberikan kemanfaatan dari apa yang kita pelajari, dan agar Allah selalu memberikan hidayah kepada kita untuk bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Anak-anak yang berbahagia, kita mengawali pelajaran ini, mari kita juga memperbaharui niat, tajdidun niyah. Karena niat ini menjadi dasar, ya. Dan yang akan menentukan ke depannya itu ditentukan dari niatnya. Makanya mari kita berniat yang benar, bahwa mencari ilmu itu niatnya adalah li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Niatnya adalah liridaillahi ta'ala, untuk mendapatkan keridhaan Allah. Ya, jangan sampai kalian bercita-cita atau berniat mencari ilmu itu karena mengharap dunia. Dunia itu ditaruh di belakang. Yang pertama itu adalah semata-mata mencari ridhonya Allah. Ini niatnya harus diperbaiki. Ya, bukan belajar ini dan itu hanya ingin dapat ranking, ya, hanya ingin dapat ijazah, hanya ingin dibangga-banggakan, diakui oleh manusia. Tidak. Niat kita belajar adalah, pertama adalah ingin mendapatkan keridhaan Allah. Yang kedua, ingin menghilangkan kebodohan. Ya, karena bodoh itu bisa dihilangkan dengan ilmu, dengan belajar. Gitu. Bodoh itu akan hilang dengan belajar. Kalau sudah belajar, insya Allah dapat ilmu. Kalau sudah punya ilmu, punya pegangan di dalam menjalani kehidupan. Niat yang ketiga adalah menghidupkan agama. Karena agama Islam yang akan lestari kalau umat Islam itu senantiasa senang mencari ilmu. Ya. Kalau umat Islam sudah hubbud dunya, hanya bekerja, tidak ada lagi yang suka mencari ilmu, maka tunggulah kehancurannya. Jadi tujuan mencari ilmu itu adalah untuk adalah untuk
jayanya agama ini, lestarinya agama Islam, kemuliaan umat Islam. Begitu anak-anak, mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kalian semua. Pada part yang kedua nanti saya akan menjelaskan sekelumit, hanya dasar-dasar saja tentang materi fikih, tepatnya tentang sujud syukur. Demikian video untuk part pertama ini, untuk motivasi bagi kalian semua ya. Jangan lupa like ya, di like, kemudian di subscribe channel ini agar kalian senantiasa mendapat notifikasi pemberitahuan ketika ada konten-konten pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Sekali lagi jangan lupa subscribe channel ini, kemudian isi kolom komentar dengan kalimat hadir, dan sebelumnya juga ditulis namanya ya, nomor absennya, kemudian tulis hadir. Ini untuk video part pertama, kemudian setelah ini dilanjut pada video yang part yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.